Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang gaya belajar. Perkenalkan, saya Sohibul Mubarik. Baik, kita mulai saja. Gaya belajar menurut M. Joko Susilo, gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima dan memperoleh informasi dari lingkungan. Sedangkan menurut M. Khatib, gaya belajar adalah cara informasi yang masuk ke dalam otak melalui indera yang kita miliki. Sedangkan menurut kami, gaya belajar adalah cara siswa untuk membuat suatu strategi dalam belajar dan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang tersebut. Jadi, apabila disimpulkan, gaya belajar adalah cara khas yang digunakan oleh setiap individu untuk menyerap, mengelola, dan memproses informasi yang telah didapatkan. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan cara memahami gaya belajar setiap pribadi dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Gaya belajar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual itu berhubungan dengan penglihatan. Jadi, seseorang yang menyukai gaya belajar ini akan lebih mudah memahami informasi melalui penglihatan. Biasanya mereka akan lebih menyukai metode belajar seperti membaca buku teks atau catatan, menonton video, serta presentasi. Yang kedua, gaya belajar auditori. Seseorang yang menyukai gaya belajar auditori ini biasanya berhubungan dengan pendengaran, yakni mereka lebih mudah memahami informasi melalui pendengarannya. Contohnya seperti mendengarkan ceramah, diskusi, menghafal dengan cara mendengarkan rekaman. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Biasanya seseorang yang menyukai gaya belajar kinestetik ini lebih berhubungan dengan gerakan dan pengalaman langsung, sehingga dia lebih mudah memahami informasi tersebut. Contohnya seperti dia metode belajar menggunakan praktek langsung, eksperimen, melakukan simulasi, dan bermain peran. Saya Zain Intihaul Jazila. Saya akan menerangkan tentang strategi penerapan gaya belajar. Yang pertama, bagi pembelajar visual. Strateginya diantaranya gunakan peta pikiran, diagram, dan grafik untuk membantu memahami materi. Yang kedua, buatlah catatan dengan menggunakan gambar dan warna yang menarik. Yang ketiga, tonton video edukasi dan presentasi visual. Yang terakhir, gunakan flashcard dan mind mapping untuk menghafal. Yang kedua, tentang bagi pembelajar auditori. Strateginya diantaranya, ikutilah ceramah dan diskusi dengan aktif. Yang kedua, rekam materi pelajaran dan dengarkan kembali. Yang ketiga, bentuklah kelompok belajar dan diskusikan materi tersebut. Kemudian yang terakhir, gunakan audiobook dan podcast untuk mempelajari materi. Selanjutnya, bagi pembelajar kinestetik, strategi yang harus dilakukan diantaranya mempraktekkan langsung dan bereksperimen untuk memahami materi. Yang kedua, ikutilah kegiatan simulasi dan observasi langsung. Yang ketiga, lakukan studi lapangan dan belajar sambil bergerak seperti menulis di papan tulis atau berjalan sambil belajar. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang implikasi gaya belajar dalam
pembelajaran. Yang pertama, gaya belajar dan kesesuaian kemampuan otak. Jadi setiap individu belajar dan demikian itu bentuk prinsip-prinsip dasar tentang kemampuan otak yang sesuai dengan belajar. Yang kedua, pentingnya mengetahui gaya belajar tiap individu. Karena setiap individu mempunyai gaya belajar masing-masing, bisa menentukan mana yang cocok dan yang tidak cocok. Yang ketiga, tentang pentingnya pendidikan mengetahui gaya belajar peserta didik. Dan yang terakhir, tentang implikasi dalam pendidikan. Merupakan yang menunjukkan bahwa mengganti strategi gaya belajar yang telah ditetapkan, menyesuaikan bahan pelajaran dan manajemen yang sesuai, merupakan implementasi strategi belajar yang lebih fleksibel, jadi yang lebih mudah untuk dimengerti dalam mempraktekkan suatu gaya belajar. Terima kasih.